Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini pastinya kita semua punya sukacita, amin. Amin. Haleluya Yesus. Dan kami percaya pagi ini kita semua penuh dengan berkat yang daripada Tuhan, amin. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. You are holy, holy.
izinkan kami untuk berada di tempat ini. Untuk memuji-Mu, meninggikan-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Sebab Kau kudus Tuhan. Amin. Benar Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oleh sebab itu Bapa saat ini sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Amin. Jesus. Ampuni segala dosa-dosa kami, kelemahan kami, kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar ya Tuhan. Amin. Ampuni Haleluya kami. Yesus. Haleluya Yesus. Muliakan kami Tuhan. Kudus Sebab kami tahu Kau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami pagi ini. Siang sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hati kami. Haleluya. Penuhi kami dengan urapan yang dari surga. Benar Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Amin. Dalam nama firman-Mu. Yesus. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi ya Tuhan. Amin Jesus. Berkati semua hamba-Mu yang melayani-Mu Amin. pada pagi hari Dalam ini dan nama siang Yesus. nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan terus naikkan pujian kita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
Haleluya Yesus. Ada sukacita? Amin. Mulai gembira? Amin. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan terus menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup
engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengar satu persembahan pujian dari grup KKA Anggrek. Mari saya persilahkan grup KKA Anggrek. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, pengorbananmu terlalu besar untuk hidup kami, dan keselamatan yang kau berikan bagi kami lebih dari segalanya. Dengan darah-Mu
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu, sehat ya? Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Demikian pujian dari KKA Anggrek. Nah, hari ini saya dengan cepat Bapak Ibu, tapi saya punya waktu banyak. Saya memberi judul renungan kita hari ini, kekudusan Allah dalam hubungan dengan umatnya. Kekudusan Allah dalam hubungan dengan umatnya, kita Bapak Ibu, tapi kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel ya. Tapi maksudnya itu adalah kita juga. Nah, bulan April, jadi kita sedang membicarakan atau mempelajari, mengulang kembali tentang kekudusan, holiness Bapak Ibu. Jadi di KKA, di komisi-komisi Bapak Ibu yang sudah tergabung, jadi materi kita, pelajaran kita tentang holiness, ya, kekudusan. Sekarang kita akan belajar lagi tentang kekudusan. Di dalam Imamat 19, mari kita baca Bapak Ibu, di dalam Imamat 19 kita akan membaca ayat 1 dan 2, sangat jelas di sana. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang dilayani
yang ada di diaspora Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Jadi Petrus mengulang kembali kata-kata ini dari perjanjian lama. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian, itu penting. Nah kita akan memulai dari kata kudus. Kata kudus itu sering dipakai dalam Alkitab, terutama dalam perjanjian lama. Demikian juga dalam perjanjian lama dan baru itu tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Salah satu ayat yang sangat populer yang barusan saya baca kepada kita. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir perbudakan supaya kudus. Artinya mereka mau memisahkan diri, ikut Tuhan. Jadi kalau kita memisahkan diri dari dunia ini, kita orang kudus. Ya kan? Jadi kalau kita ikut Tuhan, memisahkan kehidupan kita dari kehidupan dunia, maksud saya yang penuh dosa, kita orang kudus. Nah orang kudus tidak bisa diambil secara pribadi, itu anugerah terbesar. Anugerah yang sangat besar. Dan itu tujuan Tuhan juga dalam hidup kita Bapak Ibu untuk kita jalani. Jadi imamat membicarakannya. Nah kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa membaca kitab imamat ini Bapak Ibu ya. Dan itu dipakai. Walaupun ada binatang haram di sana ya kan. Ada bedua, ada yang tidak boleh dimakan. Nah sekarang kita memakannya. Iya, pertentangan gitu ya. Ya kalau masih berlaku jangan dimakan. Kita enggak membahas itu. Banyak orang memahami bahwa kekudusan dalam arti sederhana adalah dipisahkan. Dan saya juga memahaminya demikian. Itu hakikatnya. Atau dikhususkan. Jadi kekudusan orang kudus itu ya dipisahkan. Kekudusan itu berarti dipisahkan, dikhususkan. Itu dari Tuhan. Berarti kalau kita dipisahkan maksud Tuhan adalah belajar dari bangsa Israel. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, dari cara hidupnya. Walaupun sering ini terbawa-bawa dalam bangsa Israel ya kan. Di Mesir kami banyak makan sampai kenyang ya. Dibawa-bawa dalam kehidupan mereka dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan. Hidup yang begitu selalu terbawa dalam kehidupan kita juga demikian. Sering terbawa, nah, bahkan kita terseok-seok untuk meninggalkannya Bapak Ibu. Jadi kita dipisahkan atau dikhususkan Allah menjadi umat pilihannya. Israel terkenal dengan umat pilihan. Bukan berarti mereka jauh lebih bagus dari bangsa-bangsa yang lain. Ada banyak bangsa yang kuat juga di situ Bapak Ibu di Timur Tengah sana. Ada bangsa yang besar di sana. Mesir lebih maju dari mereka. Bahkan mereka diperbudak selama 400 tahun. Tapi kalau sudah begitu kata Tuhan dipisahkan, itu umat pilihan Tuhan dan tercatat di Alkitab. Nah, kekudusan dalam perjanjian lama dalam bentuk kata sifat saya tuliskan kados. Jadi kados, kudus Bapak Ibu. Kados menyangkut tentang pribadi yang kudus. Jadi ini sifat ya, sifat kekudusan itu. Jadi berbicara menyangkut pribadi yang kudus, Allah kita yang kudus, tidak ada yang seperti Dia. Berbicara pikiran yang kudus, bangsa Israel harus memikirkan pikiran yang kudus, pikirkan yang baik-baik. Walaupun kenyataan mereka saban hari selalu memberontak. Ya kan, kurang air pikirannya udah kemana-mana ya kan. Kurang makanan pikirannya kemana-mana. Padahal Alkitab udah mencatat juga memang. Selama 40 tahun jadi padang gurun, kasutnya pun tidak pernah rusak ya kan. Nah gitu. Tapi faktanya di lapangan kita baca bangsa Israel selalu membawa pikirannya kepada kehidupan yang lama. Baru berbicara tentang tempat. Ini tempat kudus Bapak Ibu. Amin. Ketika Bapak Ibu duduk, konsep kita dari pelajaran ini, tempat ini kudus. Karena dipakai untuk beribadah kepada Allah yang kudus. Kalau kita tidak sepakat tempat ini kudus, ya berarti kita berbeda konsep. Berbeda iman. Jadi Bapak Ibu duduk di tempat yang kudus. Walaupun mungkin kursinya agak ya kan, agak belang-belang karena dimakan waktu. Ya nanti disarungin jadi putih, ya putih bersih ya. Pakaian putih belum tentu kudus ya.
Tempat ini yang Bapak duduk di kursi adalah tempat kudus, itu iman saya. Dan itu tercatat di Alkitab bahwa memang tempat di mana Allah hadir itu menjadi tempat kudus. Di mana Bapak Ibu berada, Allah dihadirkan di situ, di kamar Bapak Ibu, tidur di tempat tamu, itu menjadi tempat kudus. Kenapa jadi tempat kudus? Karena itu Allah hadir di sana. Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Mudah-mudahan. Ya gitu ya. Rumah Bapak Ibu tempat yang kudus. Saya juga berusaha berjuang menjadikan tempat tinggal saya menjadi tempat yang kudus. Di mana Tuhan hadir, ada damai di sana. Dan itu perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Kados juga berbicara tentang waktu yang diabdikan untuk Tuhan. Waktu ini waktu yang kudus. Bapak Ibu datang beribadah di waktu yang kudus. Hari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini hari Tuhan, Bapak Ibu datang di hari Tuhan. Waktu yang dikuduskan, damai sejahtera menaungi kita semua Bapak Ibu. Karena kita ada di hari yang kudus. Dan juga berbicara atau mengacu kepada perbuatan. Dan lain-lain saya lebih cepat Bapak Ibu ya. Jalan-jalan yang kudus, jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang kudus. Bapak Ibu bekerja ketika menghadirkan Tuhan di sana. Tuhan tolong aku, ya kan? Itu menjadi rencana-rencana cara kerja yang kudus bagi Tuhan. Makanya libatkanlah Tuhan selalu dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sepakat dalam hal ini. Bapak Ibu jualan, libatkan Tuhan. Undang Tuhan hari sehingga itu menjadi transaksi yang kudus. Juga mengacu kepada manusia, saya. Bapak Ibu, saya adalah orang kudus. Amin Bapak Ibu. Bukan karena gagah dan kuat kita Bapak Ibu. Tapi karena terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan terlalu besar. Itu sebabnya Dia memanggil kita. Dia punya janji, Dia punya pilihan kepada kita. Maka karena Dia mau bersekutu dengan kita, kita langsung kudus Bapak Ibu. Butuh proses. Tapi ketika kita mau memisahkan diri menjadi orang yang kudus. Memang sudah diberikan kekudusan itu dalam hidup kita. Di Tuhan Bapak Ibu. Baru kados ini juga berbicara tentang mengacu kepada imam. Budana dan rekan-rekan yang melayani. Imam hari ini kudus. Bukan hanya Imam Lewi saja yang dulu ya. Sekarang kita mewakili. Kudus Bapak Ibu. Kados ini mengacu secara sifat demikian. Baru juga objek persembahan. Objek persembahan kita karena Tuhan ya. Segala persembahan yang kita berikan itu kudus. Bapak Ibu ya. Nah. Lalu mengacu kepada secara sifat mengacu kepada persembahan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan besar kecil ya kan. Itu persembahan yang kudus. Kalau kita memahami demikian, beriman demikian, persembahan kita menjadi persembahan yang kudus Bapak Ibu. Tuhan sangat menghargai. Persembahan ini sedikit sekali kita terimalah Tuhan. Tapi sifat kekudusan itu kalau kita memang benar-benar menyerahkannya untuk Tuhan, itu kemampuan kita, itu persembahan yang kudus. Dan Tuhan sangat menghargai. Saya enggak berbicara persepuluhan. Kudus atau kekudusan dalam bentuk kata kerja, yaitu menguduskan. Nah di sini ada pribadi yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sekarang. Allah yang hidup, Dia berperan di sana. Hanya Tuhan yang sanggup menguduskan. Saya tidak sanggup menguduskan Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Nah Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang kuasa itulah yang menguduskan bangsa Israel ketika dibawa dari Mesir. Lalu ketika mereka memberontak padahal mereka sudah dipisahkan, lalu dikembalikan berputar lagi 40 tahun. Untuk membinasakan angkatan yang pertama. Saya nangkapnya begitu. Jadi bangsa Israel dibawa muter lagi balik, Bapak Ibu udah mau nyampe. Tapi ketika mereka mau memisahkan diri dari kekudusan itu, dibawa putar balik. Terbersit di situ supaya mereka mati semua. Dan kenyataan cuma 2 orang yang angkatan pertama yang keluar. Siapa Bu? Yosua dan Kaleb. Jadi menguduskan. Jadi Allah yang menjadi subjeknya, di mana Allah menunjukkan kekudusannya, kekudusan dirinya di dalam
Israel dan dalam dunia orang kafir di luar Israel pada waktu itu. Dalam pengertian yang sama dengan perjanjian lama, dalam bahasa Yunani ada perjanjian baru maksud saya Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani ditulis hagios. Makanya ada gereja namanya gereja hagios, ya kudus. Diartikan dengan memisahkan dan menjadikan milik Allah. Di sana ada metanoia Bapak Ibu, pertobatan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi memisahkan, hagios itu diartikan memisahkan dan menjadikan milik Allah. Jadi kita dipisahkan dari gelap kepada terang, kita menjadi milik Allah. Nah, itu pasti. Alkitab mencatat demikian. Nah, istilah ini juga menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang kudus. Jadi hanya Tuhan yang sanggup memisahkan kita dari kegelapan ini Bapak Ibu. Tapi kita mesti mau bekerja sama. Karena ada perjanjian di sana ya. Ada perjanjian di sana Bapak Ibu. Kekudusan Allah dalam hubungan dengan umat. Dengan kita Bapak Ibu. Hari ini kita belajar ke sana langsung. Kekudusan Allah sangat berhubungan dengan umat yang dipilihnya. Kita contohkan Israel. Pemilihan atau perjanjian adalah ungkapan yang unik tentang kekudusan Allah di sini. Jadi dipilih unik ya. Padahal ada banyak bangsa-bangsa yang lain. Pemilihan ini unik Bapak Ibu. Nah, lihat dari penciptaan sampai kepada Musa dulu ya. Pemilihan ini unik. Selalu berbicara kepada bangsa Israel. Sampai kelahiran Yesus ya. Berbicara dari penciptaan terus sampai silsilah yang itu ada 14 di Matius. Unik. Mengarah kepada bangsa Israel. Ini menggambarkan ini unik Bapak Ibu pemilihan ini. Demikian juga kepada kita dipilih unik Bapak Ibu ya. Iya ada banyak orang yang dipanggil sebenarnya. Tapi ada banyak juga orang yang menolak. Unik tentang kekudusan Allah. Karena Allah kudus maka Allah juga menuntut umatnya untuk hidup kudus. Nanti dibaca dalam Imamat 11 ayat 44. Allah menunjukkan kekudusannya dalam tindakan-tindakannya demi keselamatan umat yang sudah dipilihnya. Kita belajar dari bangsa Israel Bapak Ibu. Di bilangan 20 ayat 13 sebenarnya dibaca seluruhnya baru sangat jelas Bapak Ibu. Bahwa di sana Allah menunjukkan kekudusannya. Ada tindakan-tindakan yang ditunjukkan di sana untuk menunjukkan kekudusannya. Dia bicara dengan keras kepada Musa. Karena engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau tidak lagi memimpin bangsa ini masuk ke tanah yang kujanjikan. Kesalahan yang melorot ya. Kesalahan Musa yang saya temukan adalah bukan karena memukul batu itu di kisah itu ya. Orang memang beberapa bilang karena dia memukul batu ya. Tapi karena memang dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, kata Tuhan langsung di situ. Lalu di bilangan 20 ayat 13 bisa kita baca. Tetapi Tuhan berfirman, itulah mata air Meriba. Nanti di atasnya Bapak Ibu baca ya. Tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Baca kisah ini Bapak Ibu akan paham maksud saya. Di Tuhan untuk menunjukkan kekudusannya ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Nah ketika kita melanggar kekudusan Tuhan Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar. Mungkin kalau dibilang berhati-hatilah. Tetaplah, cepatlah kembali. Sebelum karena engkau tidak menghormati kekudusanku. Kapan kita tidak menghormati kekudusan Tuhan? Bapak Ibu selami. Kapan kita jatuh kepada kesalahan yang namanya tidak menghormati kekudusan Tuhan? Musa yang saya tangkap Bapak Ibu karena dia tidak turut apa yang Tuhan bilang. Tuhan hanya bilang berbicaralah kepada batu itu supaya dikeluarkan air. Tapi dia lakukan kata-kata, dia berkata-kata tidak sesuai dengan apa. Nanti Bapak Ibu baca ya, saya baca tadi lagi. Hai orang-orang durhaka, Tuhan tidak suruh bicara begitu. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Ya kan, baru tongkatnya diangkat. Setelah itu Tuhan protes. Kira-kira begitu Bapak Ibu nanti dibaca. Sangat menyenangkan membaca kisah ini. Lalu saya belajar. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu
disebut sebagai atau kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Coba kita pikir-pikir dari kisah ini bandingkan. Nah, Allah menunjukkan kekudusannya, lalu ke depan pun pasti Allah akan menunjukkan kekudusannya. Allah yang kudus pada hakikatnya memanggil umatnya juga untuk menjadi kudus. Allah tidak hanya melambangkan ketuhanan, tapi Allah itu terbebas dari dosa. Nah, kita melihat kekudusan Allah dan bangsa Israel. Allah yang kudus memilih bangsa Israel sehingga ia mengkhususkan bangsa tersebut dari yang lain. Tadi saya singgung di depan. Bukan karena bangsa itu kurang kudus, bangsa lain kurang kudus. Maksudnya ada Mesir, ada bangsa-bangsa yang lain bukan kurang kudus menurut Tuhan ya. Tapi bangsa itu memang sudah unik dipilih. Melainkan agar Israel mengembangkan, menjaga dan menampilkan kekudusannya secara khusus. Jadi dipilih satu bangsa itu. Nah sekarang kita adalah bangsa Israel rohani ya. Iya, kita bukan bangsa Israel yang jasmani, kita rohani ya. Secara rohani, bangsa Israel beda bendera. Israel sendiri dengan demikian juga terus menerus dikuduskan dalam hubungan istimewa mereka dengan Allah Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Yesaya Allah sering disebutkan sebagai yang maha kudus Allah Israel. Yang menghendaki agar Israel mengubah sikapnya dan mengikuti tabiat Allah pada waktu itu. Kelam pada masa Yesaya kalau dibaca kisah-kisah ini Bapak Ibu. Allah diam di tengah-tengah mereka, tapi Allah seolah-olah diam. Karena mereka jauh dari Tuhan, padahal mereka orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tidak mengherankan juga kalau kitab Imamat mempunyai tema sebagai umat perjanjian. Jadi tema kitab Imamat itu di sana banyak larangan-larangan ya, termasuk makan beduen, tidak boleh di sana ya. Ya, tapi kita makan enak ya. Yang mau makan, saya udah lama ya. Ya. Jadi sebagai umat perjanjian, Israel harus hidup sebagai bangsa yang kudus. Dari pakaiannya, dari cara hidupnya, dari makanannya Bapak Ibu. Semua harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai zaman Tuhan Yesus pun berlaku. Sampai sekarang pun berlaku. Puji Tuhan kita semakin memahami hal-hal ini Bapak Ibu. Sehingga lewat renungan ini saya semakin mengingatkan lagi kita. Tidak mengherankan. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Umat Israel menjadi kudus dan mereka harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah harus diwujudkan dalam hidup mereka sehari-hari. Kekudusan Allah harus tercermin dalam tata cara hidup mereka Bapak Ibu. Baik dari kehidupan para imam, pemimpin umat pada waktu itu ada tingkat-tingkatannya maupun kehidupan umat pada umumnya. Mereka harus ikut apa yang Tuhan mau karena itu memang kekudusan. Dipisahkan dari cara hidup yang lama. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kekudusan itu dipisahkan dari dunia yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk dibawa kepada Allah. Dipisahkan untuk Allah, mensyaratkan adanya pemisahan diri dari kecemaran Bapak Ibu. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan supaya mereka terhindar dari kecemaran. Makanya ada hukum Taurat yang menuntun mereka Bapak Ibu. Tapi baru saja hukum Taurat diturunkan, mereka sudah jatuh lagi dalam kesalahan-kesalahan. Tuhan yang kudus itu selalu menunjukkan aksinya di sana. Dan enak kalau dibaca kitab perjanjian lama Bapak Ibu. Bangsa Israel dikhususkan, dipilih. Kita juga sama Bapak Ibu. Kita dikuduskan, kekudusan yang kita miliki itu artinya dipisahkan dari dunia ini. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya kan kita disuruh menjadi garam dan terang. Dan saya tahu itu pergumulan yang berat untuk setiap kita Bapak Ibu termasuk saya. Mau tidak mau kita bergumul, memang harus bergumul. Kalau kita memang mau mengakui pemisahan itu. Pada umumnya dipisahkan untuk Allah mengandung gagasan positif, dipersembahkan atau dikhususkan untuk Allah. Lalu yang ketiga, kekudusan dikhususkan untuk Allah. Dikhususkan untuk Allah dapat dipahami dengan umat Israel yang saya singgung di depan. Mungkin belum mendetail, nanti Bapak Ibu baca secara mendetail.
yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dikhususkan menjadi sang pembebas, yaitu Allah dalam Imamat 20 ayat 29. Umat Israel harus hidup sesuai dengan kebiasaan yang baru, terikat. Makanya hukum Taurat membuat kita mengenal dosa. Hukum Taurat membuat bangsa Israel mengenal kesalahan-kesalahan. Jangan mencuri, jangan menfitnah, apalagi banyak ya. Kuduskan hari Sabat. Oh ya, macam jangan mengingini milik sesamamu, istri sesamamu. Di hukum Taurat Bapak Ibu. Jadi itu kebiasaan yang harus dijalani oleh bangsa Israel karena kehendak Allah yang kudus itu. Ada sanksi ketika bangsa Israel sudah mau memisahkan diri, mau dikuduskan Bapak Ibu, dan itu berlaku untuk kita sampai hari ini. Sanksi dari Allah adalah antara patuh dan tidak patuh. Pilih salah satu. Patuh berarti memperoleh berkat. Bapak Ibu baca di dalam Imamat 26. Ya. Kalau tidak patuh berarti berakibat fatal. Ada malapetaka. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan kemakmuran. Ini sanksi ketika kekudusan itu sudah disampaikan. Allah yang kudus itu menyampaikan, memilih bangsa itu dan bangsa itu memilih untuk ikut. Makanya pilihlah sekarang kata Yosua kan. Kemana, kepada siapa kamu beribadah. Hukum kekudusan. Imamat 17 sampai dengan 26 bisa dikatakan sebagai hukum kekudusan bagi bangsa Israel. Ada bagi kita Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau menerima atau tidak, tapi itu jelas hukum kekudusan yang ada di Alkitab. Kekudusan yang memang tidak bisa ditentang. Di bagian ini kalau Bapak Ibu baca, kalau dibaca dari pasal 17 sampai 26 banyak. Tapi Bapak Ibu bertugas untuk baca di rumah. Ini hukum kekudusan. Bagian ini merupakan kumpulan prinsip-prinsip hidup bangsa Israel yang memang selalu diingatkan untuk orang-orang yang ada di perantauan. Khususnya Rasul Petrus. Dan kita sekarang Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi kudus. Peraturan dan hukum yang tercantum di dalamnya ini menyangkut seluruh umat Israel dan juga orang-orang yang setelah itu. Dan kita sekarang secara rohani Bapak Ibu. Mau tidak mau Bapak Ibu kalau membaca ini, percaya atau tidak percaya, kita dibawa kepada satu kesimpulan. Ini yang terbaik, sebenarnya begitu. Tapi masalah kalau kita dilarang makan dan makan Bapak Ibu, oh ini bukan yang terbaik, contoh kecil. Nah, bagaimana dengan kita, umat Kristen dan kekudusan? Kekudusan itu sebagai panggilan orang percaya Bapak Ibu, amin. Jadi kekudusan itu sebagai panggilan kita. Bukan berarti saya menyinggung yang lain-lain. Yang pasti kekudusan itu adalah dipisahkan dari dunia ini. Kalau berbicara sifat, berarti kita tidak lagi ikut arus yang ada di sekitar kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Simple. Lalu itu perjuangan yang berat untuk kita lakukan di zaman sekarang. Semua orang Kristen harus meyakini bahwa sesungguhnya semua orang beriman tanpa kecuali dipanggil untuk hidup kudus kepada kesempurnaan kasih. Panggilan untuk hidup kudus berlaku bagi semua orang percaya yang didasarkan pada karya pengorbanan Kristus terlalu besar. Bapak Ibu menyanyikan ini, apakah ada iman? Kasih-Mu Bapa. Jadi karya pengorbanan Kristus, gak ada kata untuk menolak sebenarnya Bapak Ibu. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk hidup kudus. Saya tidak berbicara tentang agama. Semuanya tanpa kecuali. Tanpa pembedaan antara kelompok, golongan atau hal-hal tertentu dalam hidup kita. Bapak Ibu mau kaya, mau setengah kaya, mau banyak tetangga, tidak punya tetangga. Semuanya dipanggil untuk hidup kudus. Bapak Ibu punya perbedaan dengan yang lain, tidak jadi alasan. Ada namanya persekutuan. Lalu pertanyaan, mengapa penting orang percaya untuk hidup dalam kekudusan Bapak Ibu? Pembahasan 1 bulan ini tentang holiness. Jadi saya sampaikan hari ini seperti tambahan garis bawah.
Berkumpullah di dalam KKA dan komisi-komisi ya, atau pribadi-pribadi di dalam kamar-kamar Bapak Ibu. Kita membahas tentang holiness, kekudusan. Mengapa penting orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, karena kita dipanggil untuk menjadi kudus. Titik. Dikatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Manusia bukan hanya dipanggil tetapi juga dipilih, dikhususkan, disucikan dan dipisahkan untuk menjadi satu umat yang kudus bagi Allah. Sungguh sangat bangga Bapak Ibu. Dibutuhkan kesadaran akan hal ini, tentunya iman di dalamnya. Bahwa kita sudah dikhususkan, dia dipilih seperti bangsa Israel dipilih, dikhususkan dari bangsa lain, lalu mereka disucikan bukan karena kuat dan gagah, walaupun kenyataannya mereka penuh dengan pemberontakan, gambaran kita juga, dan dipisahkan untuk menjadi satu umat yang kudus bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya bangga Bapak Ibu. Dan saya menjalani hidup seperti itu, berusaha terus dan sangat susah. Sangat susah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia punya karunia yang luar biasa. Itu yang pertama, mengapa penting orang percaya hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kita adalah bait Allah. Nah, ini panjang sebenarnya ceritanya Bapak Ibu. Kita ini bait Allah. Jadi ada ayat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Lalu roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi roh yang ada pada kita, karena kita bait Allah, Allah berdiam dalam hidup kita. Ini kesadaran yang harus ada setiap saat dimanapun kita ada Bapak Ibu. Terkadang kita terpeleset, ya kan? Makanya di awal, kapan kita terpeleset, jatuh dalam kesalahan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Salah satunya kita tidak menyadari atau tidak mau sadar bahwa tubuh kita adalah bait kudusnya Allah. Rohnya ada dalam hidup kita. Jadi tidak ada roh yang bisa membuat kita takut. Roh yang ada padamu lebih besar. Berbicara Roh Kudus yang ada pada kita, Roh Allah yang pada kita Bapak Ibu lebih besar. Jadi jangan takut hantu ya. Jangan takut hantu. Puji Tuhan. Sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi kita pelihara hidup kita PHBS. Kita pelihara tubuh kita Bapak Ibu. Kalau masih merokok ya mulai berhenti merokok. Puji Tuhan ya. Kalau minum minuman keras mulai berhenti pelan-pelan. Jangan langsung ya. Maksud saya langsung. Yang ketiga, kita adalah anak-anaknya. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Alkitab mengatakan sebagai anak Allah, kita duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga kelak di sebelah kanan Allah. Layak atau tidak layak Tuhan yang mengatur. Dan hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kekudusan menunjukkan kita sebagai anak Allah. Yang keempat dan terakhir. Kita mengapa penting orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Yang terakhir, kita adalah anggota-anggota tubuhnya Bapak Ibu. Jadi persekutuan anggrek itu orang-orang kudus. Ada beberapa orang mungkin tidak mau datang persekutuan Bapak Ibu karena mungkin enggak tahu apakah karena merasa berbeda atau apa. Tapi itulah yang harus kita bina. Jadi kalau kita ada persekutuan berarti di sana ada ketidaksamaan. Jadi persekutuan ada karena ada perbedaan. Itu saja konsepnya. Jadi kalau Bapak Ibu berbeda dengan sianu itu dibutuhkan persekutuan. Sehingga kita melakukan perintah Tuhan, saling mengasihi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Untuk itu sebagai anggota tubuh Kristus kita harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus.
kehendak Kristus Yesus yang mengasihi kita, yang menguduskan kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk akan hal ini Bapak Ibu. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya untuk hidup kudus. Itu panggilan kita sebagai umat Kristen. Umat yang kudus, umatnya yang kudus seperti ada tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam kekudusan mengucapkannya gampang Bapak Ibu. Tetapi untuk serupa dengan Kristus mengucapkannya gampang. Saya merasa demikian. Namun untuk melakukannya tidak mudah Bapak Ibu. Tapi penghiburannya adalah Bapak Ibu, saya jangan khawatir sebab Tuhan kita selalu memimpin kita. Amin. Aduh aku susah, ya kan? Tapi jangan khawatir. Anugerah itu banyak dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita tinggal patuh atau tidak patuh. Tuhan akan memberkati kita. Orang sering berbicara, hiduplah kudus maka kamu akan diberkati. Ya memang benar. Artinya kita sepihak dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak hidup dengan cara-cara dunia Bapak Ibu. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan tidak akan membiarkan kita sampai keluar dari kekudusan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Saya mau kita menyanyi sebentar, lalu kita akan berdoa. Tadi lagu yang pertama kita akan angkat pujian ini kepada Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus. Kita berdiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Mulialah namamu Tuhan. Katakan lagi Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Waktu kami terbatas dalam sesi ibadah ini, tapi kami tahu hari-hari ke depan kami tidak terbatas ya Tuhan, karena Allah beserta kami. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkanlah kami semua untuk menjalani pilihan dalam hidup kami. Karena Engkau sudah memanggil kami, memilih kami bukan secara kebetulan untuk menjalani kehidupan yang kudus ya Tuhan. Kami tahu perjalanan ini bukan perjalanan yang gampang, tapi kasih karunia Tuhan besar atas hidup kami. Sampai hari ini kami tahu kami ada karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kuatkan, teguhkanlah kami tetap untuk tidak terpeleset di jalan-jalan kami dalam kekudusan-Nya Tuhan.
Biar kami boleh menghormati Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dalam rencana Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Bonar Marbun sudah memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dikhususkan dan dipisahkan untuk menjadi umat Tuhan bagi Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Amen. Dalam ibadah 1 dan 2, kemudian kepada seluruh KKA Anggrek boleh memberkati kita melalui kesaksian akan kebesaran anugerah Allah, dan boleh menginspirasi kita semua dan KKA dan komisi untuk semakin bersemangat dan bergairah di dalam menghidupi kekudusan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk berdiri. Yang baru pertama kali boleh berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang. Silakan duduk kembali. Selamat bergabung di dalam ibadah GSJA Cisarua. Di dalam minggu depan kami mengundang kehadirannya untuk boleh hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar nanti kita akan berdoa untuk Bapak Gembala. Kita mengucap syukur karena tadi pagi Bapak Gembala boleh hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah yang pertama. Dan beliau tadi pagi dalam puji-pujian terangkat kepada Tuhan dan mengimani bahwa ada mujizat terjadi dan beliau harus beribadah hari ini. Dan mohon dukungan doa Bapak Ibu, sebentar di akhir ibadah kita akan berdoa untuk beliau karena saat ini sedang sesak nafas Bapak Ibu. Kita sebentar akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi Bapak Gembala, bahkan kesembuhan. Amen. Kita juga berdoa nanti buat Mami Yusuf yang masuk ruang ICU. Bapak Ibu sudah dalam kondisi tidak sadar, dan biar nanti di bawah alam sadar kita akan berdoa supaya Mami akan boleh dikuatkan, ditopang dan dibentengi oleh Tuhan. Kita mohon mujizat Tuhan dinyatakan. Kita juga mengucap syukur karena beberapa saudara-saudari kita boleh ditambahkan 1 tahun. Dan hari ini Saudara Bram tepat ditambahkan 1 tahun. Ya, kasih Tuhan boleh memberkati buat saudara-saudari kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, pengumuman untuk pagi hari ini. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online. Mohon dukungan untuk orang tua yang memiliki putra-putri untuk dapat mendampingi dalam ibadah online. Buat adik-adik supaya terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Kemudian untuk persembahan nanti dapat diberikan kepada guru-guru sekolah minggu melalui orang tua masing-masing. Kemudian untuk kegiatan komisi dan KKA tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ada dengan protokol kesehatan tentunya. Untuk kaum pria akan diadakan hari Rabu di tempat ini di gereja jam 6 sore sampai jam 7 malam. Kemudian untuk doa pagi hari Selasa sampai Kamis jam 5:30 sampai jam 6:30. Doa siang akan diadakan hari Jumat dan hari Sabtu jam 12
siang sampai jam 1 siang di tempat ini. Mari kita akan terus perkuat diri kita hari-hari ini untuk kita akan terus ada di dalam kekuatan Allah. Di dalam minggu depan Bapak Ibu akan dilaksanakan ibadah 2 kali. Yang pertama jam 8 sampai jam 9, kemudian ibadah kedua jam 10 sampai jam 11, kemudian nanti jam 10 juga bersama-sama akan dilaksanakan ibadah youth. Dan ibadah sekolah minggu masih online. Kemudian tanggal 2 Mei akan dilaksanakan baptisan air bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti katekisasi, ya. Terus jaga kesehatan supaya nanti dapat mengikuti baptisan air dengan kekuatan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya selipkan satu lagi Bapak Ibu. Hari-hari ini kita akan berdoa sebentar nanti untuk keamanan dan ketertiban baik bangsa kita maupun lingkungan di sekitar kita. Saya tadi mendapatkan informasi Bapak Ibu perlu waspada dan hati-hati, ya, untuk tetap berhati-hati, berwaspada di rumah masing-masing. Ya, mungkin tengah malam dan sebagainya, modus-modus pencurian dan perampokan by telepon atau HP, Bapak Ibu harus berhati-hati untuk tetap berjaga-jaga. Kita mohon perlindungan dan penjagaan Tuhan. Haleluya, boleh bersorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari dengan berlimpah-limpah Tuhan akan nyatakan bagi kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau sudah karyakan bagi kami Tuhan. Kau sudah menguduskan kami, Kau sudah memberkati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kurangkan suara, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. bersyukur Tuhan Ini ucapan syukur kami di hadapan kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan bersama-sama. Ku bersyukur, Ku bersyukur. bersyukur, Ku bersyukur.
tempat ini. Boleh Tuhan berkati dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Tuhan berkati dalam setiap kerinduan, berkati dalam setiap apa yang didoakan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih untuk kehadiran saudari kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati keluarganya, berkati orang-orang yang dikasihinya ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah tambahkan 1 tahun ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami ya Tuhan. Pada tanggal 17 kemarin buat saudari Pintaro tua Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk tanggal 17 ya Tuhan, untuk saudari Indira dan juga saudara Godfried ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah tambahkan 1 tahun buat Bram Setiawan ya Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan, masa muda mereka biarlah Tuhan Allah yang akan memberkati. Apa yang mereka rindukan Tuhan yang memberkati. Bahkan berlimpah-limpah Engkau nyatakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga mereka dimanapun berada ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saat ini juga kami menyatukan hati roh kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah pernafasannya ya Tuhan. Engkau menjamah ginjalnya ya Tuhan. Engkau menjamah bagian-bagian tubuhnya yang lemah saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan Bapak Gembala ya Tuhan. Kekuatan yang baru Engkau alirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon kelegaan yang daripada Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus bahkan mujizat Tuhan. Kami menyerahkan Mami Yusuf yang saat ini terdaerah warasiki di harawaran bawa kasika. Oh Tuhan, di alam bawah sadarnya Tuhan, Engkau menopang Mami ya Tuhan. Taruh kekuatan ya Tuhan. Engkau menopang iman percayanya Tuhan. Bentengi tubuh jiwa roh hati pikirannya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon mujizat-Mu Engkau juga nyatakan. Bahkan yang terbaik ya Tuhan. Itu yang Kau nyatakan bagi Mami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, menyerahkan dokter dan para medis yang menangani, menyerahkan juga keluarga yang mendampingi. Biarlah kekuatan Tuhan Engkau juga nyatakan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh sidang jemaat Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati dalam pergumulan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan juga akan menjamah. Engkau menyembuhkan Bu Sasa. Engkau juga terus memulihkan Bu Kusnendi ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan. Engkau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Mereka akan tetap berharap kepada Tuhan. Dan biarlah mujizat-Mu yang masih berlaku sampai hari ini Engkau juga nyatakan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap hamba yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan juga memberkati, menambahkan kuasa pengurapan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Engkau juga menyatakan kekuatan-Mu memasuki minggu yang baru. Biarlah kekuatan Tuhan juga nyatakan. Ada penyertaan pertolongan Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, menyerahkan lingkungan kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan akan mengendalikan keamanan ketertiban bangsa kami. Dijauhkan dari segala niatnya jahat manusia, bahkan ilah-ilah dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hanya berseru dan berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukan banyak hal, jauh-jauh melampaui dari apa yang kami bisa serukan dan perkatakan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, menyerahkan perjalanan pulang setiap umat-Mu dari tempat ini. Tuhan serta lindungi, jagai di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Dengan iman kita katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus dari sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kita terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.